Oke pemirsa, ketemu lagi di YouTube channelnya Andrio. Di sini sesuai dengan diskusi beberapa hari yang lewat dengan senior saya, advokat senior Miko Kamal, sekaitan dengan diadukannya Saudara Ade Armando di Kepolisian Daerah Sumatera Barat oleh Bakorkan Sumbar bersama dengan Majelis Adat Alam Minangkabau atau MAAM yang diwakili oleh Ketua Bakorkan Sumbar, Datua Gajah Tongga, dan Ketua Majelis Adat Alam Minangkabau, Datuk Ketemanggungan. Dari hasil diskusi dengan Abang Advokat Senior Miko Kamal, ada 3 geli yang jujur sebagai orang Minang, saya terpanggil dan merasa geli dengan premis yang disampaikan oleh Ade Armando, juga yang disampaikan lewat channel YouTube-nya waktu itu, lewat channel video. Jujur, saya tidak kenal Ade Armando, baik secara personal maupun secara privat, dan saya tahu orang ini, dan taunya itu hanya di media sosial saja. Yang saya tahu, dia aktif sekali di dunia maya, terutama Facebook. Postingannya itu banyak, dan saya melihat dia seperti orang-orang yang kelebihan energi untuk hal ini. Saya juga tidak tahu dia orang Minang, sama seperti saya. Biar sajalah kalau menurut saya seperti itu, mau orang Minang atau tidak. Yang penting orang ini memang jujur, saya akui memang agak hebat, sangat berani di dunia maya atau di media sosial. Mungkin kalau saya akui, terberani se-Indonesia. Dari latar pendidikan tingginya, orang ini memang cukup keren dibandingin saya ya, cukup keren. Gelar sarjananya dikeluarkan oleh universitas nomor 1 di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Selesai S1, dia terbang ke Amerika. Florida State University menganugerahinya gelar master. Mungkin karena tidak kuat melanjutkan pendidikan tertinggi di negeri Paman Sam, Ade balik ke Indonesia untuk menyelesaikan studi doktoralnya di UI. Saya paham, untuk menyelesaikan S3 di luar negeri maksudnya ya, memang berat. Hanya yang kuat saja yang bisa melakukannya. Ade mungkin tidak kuat. Ya, tidak apa-apa. Ukuran tempurung kepala seseorang memang tidak perlu dipaksa-paksa untuk membesar-besarkannya. Mungkin dia sadar seharusnya memang kalau kata orang Minang, bertanak nasi, mananak nasi, memang hanya sehabis beras saja. Meskipun tidak sampai menuntaskan pendidikan tertingginya di luar negeri, tapi saya harus akui, bukan hanya saya, kita juga harus akui, Ade tetap keren di dalam negeri. Kita harus akui, dia tetap keren di dalam negeri. Buktinya beberapa penghargaan diraihnya. Tercatat tahun 2005, Ade ditunjuk sebagai wakil Indonesia dalam International Visitor Leadership Program yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat. 3 tahun setelah itu,
Ade juga dipilih oleh Partai Keadilan Sejahtera sebagai salah satu dari 106 pemimpin muda Indonesia. Itu yang dicatat oleh situs Wikipedia. Tapi yakin dan percaya, yang tidak tercatat mungkin akan lebih banyak lagi. Itu bentuk pengakuan saya terhadap kerennya seorang Ade. Tapi terus terang, jujur, saya geli melihat cara dia menyalurkan energinya yang berlebih itu. Dia seperti merendahkan anugerah kehebatan yang diberikan Allah kepadanya. Sebagai seorang pemegang gelar akademik tertinggi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi nomor wahid di Indonesia, dia hanya bermain di kolam kecil, postingan-postingan pendek di media sosial saja. Sekadar menjadi tukang dengung. Apalagi postingan-postingannya itu banyak yang nyerempet isu sensitif, terutama yang berhubungan dengan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Postingan-postingan pendeknya acap kali menyinggung banyak orang yang seringkali saya lihat itu berujung di kantor polisi. Meskipun laporan-laporan polisi atas dirinya itu selalu akhirnya terbang tertiup angin. Nampaknya itulah kehebatan dia yang sebenarnya. Postingan ada yang menyinggung banyak orang itu dicatat oleh merdeka.com. Ade pernah mengunggah wajah Anies berwajah joker di akun Facebooknya. Ade juga pernah menyebut Allah bukan orang Arab. Pada postingan yang lain, Ade menyebut Allah tidak mengharamkan LGBT. Pada masa kontestasi Pilkada Jakarta, Ade juga pernah menulis di akunnya tentang orang pintar pilih Ahok dan orang bodoh pilih Anies. Lalu kemudian soal panggilan sholat, Ade juga pernah memosting tentang azan yang tidak suci. Nah, baru-baru ini yang cukup heboh itu, yang memang viral di media sosial, dia juga membuat sebuah postingan yang cukup menghebohkan. Intinya, dia menyebut orang Minang ya, baca Sumatera Barat, sekarang sebagai orang yang terbelakang, lebih kadrun dari kadrun. Nah, pernyataan itu ditegaskannya dalam sebuah video yang diunggahnya di kanal YouTube pada tanggal 8 Juni 2020. Judulnya, dicoret dari suku Minang akibat Injil berbahasa Minang. Jujur, saya bersyukur Ade membuat video itu dan saya bisa menonton videonya dari awal sampai akhir, dan itu berulang-ulang. Kalau saya tidak menontonnya, saya hanya dapat menduga-duga saja arah pemikiran dan politiknya selama ini, seperti yang saya lakukan selama ini. Dosen ilmu komunikasi FISIP UI itu menghakimi orang Minang sebagai orang yang terbelakang. Menurut dia, keterbelakangan orang Minang disebabkan oleh kesalahan cara orang Minang beragama. Cara beragama Islam di tanah Minang saat ini itu mengabaikan akal sehat. Begitu simpulan Ade pada bagian akhir videonya. Di dalam video berdurasi 14 menit dan 39 detik itu, Ade juga menyebut 3 hal: Pro Syariah, Mujahidin, dan 212. Itu disebutnya ketika menjelaskan latar belakang Irfianda Abidin yang membuangnya sepanjang adan. Ketiga hal yang disebutnya itu semakin menegaskan cara pandang dan posisi berdirinya dalam memandang orang Minang secara umum. Seolah-olah orang Minang yang menyuarakan hal-hal yang berbau Islam adalah keliru. Padahal kalau dia berakal sehat dan tidak terbelakang,
menyuarakan nilai-nilai Islam adalah bagian dari praktik kebebasan berpendapat yang dijamin oleh konstitusi. Nah, masih dalam video, memang tidak main pukul rata terkait pernyataannya tentang keterbelakangan orang Minang. Dia masih menyebut beberapa nama orang Minang yang menurutnya masih berpikiran progresif yang terbuka. Dari nama-nama yang disebutkannya, sebagian besar adalah orang-orang Minang yang pemikiran arah politik dan posisi berdiri yang persis sama dengan dirinya. Dengan begitu, untuk memahami atau menangkap poin penting pola pikir dan perilaku Ade selama ini, sebetulnya tidak rumit-rumit amat. Ade berani menghukum orang Minang sebagai suku bangsa yang terbelakang dan atau suku bangsa yang mengabaikan akal sehat dalam beragama, disebabkan pemikiran orang Minang pada umumnya tidak seragam dengan lingkar tempurung kepala yang dimilikinya. Dengan kata lain, boleh juga lebih disederhanakan bahwa menurutnya orang atau suku bangsa yang maju adalah mereka yang isi kepalanya serupa dengan yang dipunyainya. Di luar itu terbelakang. Nah, apalagi orang atau suku bangsa yang mempunyai preferensi politik yang tidak sama dengannya. Begitu benarlah tidak sehat akalnya. Nah, inilah kegelian saya yang kedua. Ade menuding orang Minang terbelakang dan tidak berakal sehat dalam beragama karena hanya tempat berdirinya tidak sama dengan dirinya dan kawan-kawan sekufunya. Padahal menurut paham sebagian besar orang Minang ya, justru orang-orang yang tidak berakal sehat adalah orang yang mau merendahkan dirinya kepada pemegang kekuasaan dunia hanya sekadar untuk mendapatkan bagian. Dia mungkin lupa dengan fakta bahwa orang Minang sebagai suku bangsa yang keras hati. Atau bisa jadi dia tidak tahu. Bagi orang Minang, mengekspresikan ketidaksukaan secara terbuka atas ketidakberesan yang dilihatnya adalah hal biasa. PRRI cukuplah sebagai salah satu bukti betapa keras hatinya orang Minang. Presiden Soekarno yang pada saat itu dilihatnya sudah mulai melenceng diingatkan secara terbuka tanpa rasa takut, padahal kala itu sang presiden sedang kuat-kuatnya dan perang saudara pun pecah. Bagi orang Minang yang sebenar-benar Minang, berbeda pendapat adalah hal yang biasa saja, apalagi hanya sekadar berbeda pilihan politik. Orang Minang sudah terlatih berbeda pendapat sejak di lapau-lapau kampung, dari pagi bahkan bisa sampai petang atau sampai pagi lagi. Setajam apapun beda pendapatnya, orang Minang tetap menjaga kepala mereka tetap dingin. Hanya ada dua yang tidak boleh ditudingkan kepada lawan yang pendapatnya berbeda, yaitu menyatakannya kafir dan tidak beradat. Selain dari itu, silahkan. Nah, ini mungkin implementasi sosial dari terminologi adat Basandi Syara Basandi Kitabullah yang memang jelas-jelas ditegaskan dalam Sumpah Sakti Bukit Marapalam. Sejahat-jahatnya orang Minang, dia pasti marah tak alang kepalang bila dirinya disebut tak beragama Islam dan tak beradat. Mungkin sholat dan puasa boleh bolong-bolong, tapi ingat, girah sosial mereka akan memuncak bila agama mereka disinggung-singgung. Bagi orang Minang, yang disebut agama itu adalah Islam. Apakah boleh orang Sumatera Barat tidak beragama Islam? Boleh. Apakah boleh orang Sumatera Barat itu menganut agama selain Islam? Boleh. Apakah boleh orang selain Islam hidup di Sumatera Barat? Boleh. Apakah orang Sumatera Barat adalah orang Minang? Bisa jadi. Tapi apakah orang Sumatera Barat adalah orang Minang seluruhnya? Tidak. Karena ada orang Minang yang berada di luar Sumatera Barat. Ada di Jerman, ada di Afrika, ada di Mesir, ada di Jakarta,
ada Surabaya, ada sampai Papua. Itu pun ada orang Minang. Dan orang Minang sebagai implementasi dari Sumpah Sakti Bukit Marapalang yang adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah, itu adalah orang Minang. Dan apabila ada orang Minang yang keluar dari ABS SBK, adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah ini, maka dia akan dibuang sepanjang adat dan tidak diakui lagi menjadi orang Minang. Bagi orang Minang, seperti yang sampaikan tadi, yang disebut agama Islam itu, agama itu adalah Islam, tidak ada opsi lainnya. Maka sikap Gubernur Irwan Praitno menyuarakan kegelisahan warganya atas beredarnya aplikasi Injil berbahasa Minang di Play Store dapat dipahami. Tapi jangan salah paham, itu bukan berarti orang Minang tidak menerima kehadiran pemeluk agama lain di kampung mereka. Sependek pengetahuan saya, orang Minang tidak pernah membuat orang lain yang berbeda keimanan tidak nyaman berada di ranah Minang atau di Sumatera Barat. Pasalnya, bagi orang Minang, pesan Kitabullah Al-Quran, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku, adalah puncak tertinggi dari toleransi beragama. Nah, ada mungkin tidak mengerti sepenuhnya apa yang saya sampaikan. Bisa jadi karena maaf, dia menalarnya rendah, bisa jadi juga karena sebab yang lain. Seperti yang disampaikan di video, dia mengaku sebagai orang Minang yang tidak lahir dan tidak pernah di ranah Minang. Bahkan baru 3 kali datang ke Sumatera Barat untuk urusan kerja. Betul, kita tidak bisa memilih akan lahir dari rahim ibu orang Minang atau ayah orang Minang. Karena itu adalah sebuah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun dia baru 3 kali datang ke Sumatera Barat, itu hanya untuk urusan kerja. Makanya yang menjadi kegelian saya yang ketiga adalah ketika ada orang yang tidak paham sama sekali sosiokultural orang Minang, lalu seenaknya menghukum orang Minang sebagai suku bangsa yang terbelakang secara politik, ekonomi, intelektual, dan bahkan disebutnya lebih seperti katak dalam tempurung. Nah, berdasarkan 3 geli itu yang saya coba sampaikan, saya bukan bermaksud ingin berseteru dengan Anda, tapi saya orang Minang, saya tergelitik keminangan saya, dan saya terhimbau keminangan saya, dan artinya memang terpanggil hati saya untuk akhirnya geli dengan pernyataan ini. Kita tidak mau terjebak dalam permainan premis bahasa dan yang lain-lain. Berdasarkan 3 geli yang saya sampaikan itu, sebenarnya siapa sebenarnya yang tidak berakal sehat, terbelakang dan seperti kata di dalam tempurung itu? Oke, mungkin sekilas video ini bisa menjadi semacam tolok ukur atau cara pandang lebih dari beliau, yang saya yakin dan percaya mungkin kalau saya dibandingkan dengan beliau belum ada apa-apanya. Saya masih hanya seujung jari, seujung kuku, belum punya keahlian apapun, tapi mohon juga bahwa ini saya lakukan, ini saya buat berdasarkan sebuah panggilan nurani saya sebagai orang Minang yang memang merasa terpanggil akibat cara pandang Anda terhadap orang Minang. Karena berbicara Sumatera Barat akan berbeda dengan berbicara tentang orang Minang. Orang Minang itu dia pasti orang Sumatera Barat. Tapi apakah ada orang Minang di luar Sumatera Barat? Ada orang Minang yang ada di Jakarta, ada orang Minang yang ada di Jawa, ada orang Minang yang ada di Papua, bahkan di luar negeri. Dia tetap menjadi orang Minang. Dan ingat, sesuai dengan Sumpah Sakti Bukit Marapalang, orang Minang itu adalah orang Islam. Dan berbicara Sumatera Barat itu lebih beragam.
di Sumatera Barat itu boleh. Apakah boleh orang lain yang beragama lain selain Islam ada di Sumatera Barat? Boleh jawabannya. Apakah orang Sumatera Barat boleh beragama Kristen? Boleh. Apakah orang Sumatera Barat boleh menjadi orang Hindu? Boleh. Apakah orang Sumatera Barat boleh menjadi orang Buddha? Boleh. Tapi orang Minang, esensinya di situ. Oke, mungkin sekelumit video ini. Kalaupun memang ada yang salah, saya juga mohon maaf di sini. Tapi saya lebih cenderung untuk mengingatkan bahwa itulah esensinya sebagai orang Minang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap pantengin channelnya Andrioan. Jangan lupa untuk tetap support channel ini agar tetap berkembang ke depan dan bisa menjadi bahan-bahan diskusi lagi untuk kedepannya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ciao. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentate.